Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rian Ardiansyah. Dan dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait teknik penilaian yang selanjutnya, yaitu penilaian non-tes, namun sekarang terkait dengan psikomotor atau kinerja. Sebelum kita bahas dulu kriteria apa yang harus muncul dalam penilaian performance. Masih sama sebetulnya dengan penilaian sikap, di mana kinerja atau performance atau psikomotor yang nanti diukur itu harus amati, benar-benar muncul di dalam proses pembelajaran dan terlihat dengan jelas oleh guru. Kemudian relevan dengan pembelajaran, misalnya psikomotor itu harus terkait dengan tuntutan dari tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya menuntut siswa membuat laporan, maka penilaian produk laporan harus dibuat. Kalau tuntutan tujuan pembelajarannya ingin melakukan praktikum atau pengamatan, maka harus ada penilaian psikomotor berupa kinerja praktikum atau kinerja pengamatan. Karena itu juga bagian dari psikomotor. Selain dari itu, harus terikat individu. Psikomotor yang dimunculkan harus bagian dari personal atau individunya, tidak diwakilkan oleh kelompok. Jangan hanya karena laporannya sudah dibuat dalam satu kelompok, maka penilaian laporan tersebut berlaku untuk seluruh individu. Ingat, karena di dalam satu kelompok biasanya akan ada yang bekerja, akan ada yang tidak bekerja sama sekali. Hal ini harus menjadi pertimbangan. Dengan cara apa? Dengan cara menanyakan ketua timnya siapa yang berkontribusi dan siapa yang tidak berkontribusi. Sehingga meskipun produk psikomotornya ada, baik berupa laporan atau apapun itu, tetap nilainya berlaku untuk individu atau personal. Kemudian, berikan juga feedback saat memberikan penilaian psikomotor. Jangan lupa berikan feedback secara lisan atau tertulis. Lisan bisa secara langsung ketika psikomotornya ditampilkan, misalnya psikomotornya adalah tentang kegiatan praktikum. Dan ketika dia menggunakan mikroskop, ada kekeliruan dalam mengoperasikan mikroskop. Nah, setelah kita berikan penilaian bahwa dia kurang terampil dalam menggunakan mikroskop, jangan lupa setelah itu langsung sampaikan feedbacknya kepada siswa yang bersangkutan. Misalnya, Anda belum benar nih pegang mikroskopnya, harus pegangnya yang bagian makrometer dulu, baru mikrometer. Dan jangan mengedipkan mata, jangan memejamkan satu mata, tapi buka kedua matanya untuk melihat lensa okulernya. Nah, itu harus diberikan feedback. Agar apa? Agar siswa tahu kesalahan dia di mana dan apa yang harus dia perbaiki. Atau jika memungkinkan bisa dibuatkan feedback berupa tertulis. Dan juga jangan lupa transparan, hasil penilaian psikomotor ini harus diketahui oleh siswa sebagai bahan refleksi. Dan juga rubrik penilaiannya tetap harus kontras. Artinya jangan sampai ada skala tepat, tidak tepat, agak kurang tepat, dan seterusnya. Karena itu tidak jelas ya. Misalnya menggunakan mikroskop. Menggunakan mikroskop itu skalanya 4 kalau skor 4 kalau tepat, skor 3 agak tepat, skor 2 kurang tepat, skor 1 sangat kurang tepat. Itu apa artinya sebetulnya? Itu tidak jelas, tidak kontras, tidak detail. Sebaiknya samakan seperti sikap penilaian afektif kemarin, yaitu skalanya atau skornya dibuat berdasarkan jumlah kriteria. Saya akan berikan contoh. Ini adalah penilaian kinerja praktikum dengan daftar checklist ya dan tidak. Artinya kalau tadi di video atau sesi sebelumnya kita membahas tentang afektif menggunakan skala atau skor rentang dari 0 sampai 4 atau 0 sampai 3 tergantung jumlah kriteria, kita juga bisa menggunakan alternatif yang lain dengan skala checklist ya dan tidak saja. Artinya skalanya di sini hanya 0 dan 1. 0 untuk tidak, 1 untuk ya. Sebagai contoh, psikomotor yang akan saya nilai adalah praktikum. Praktikum di sini yang akan saya nilai kriterianya ada membawa perlengkapan praktikum, memakai jas lab, itu untuk aspek persiapan. Ketika kegiatan berlangsung, kriterianya ada mengambil bahan dengan rapi, mengambil bahan praktikum sesuai kebutuhan, mengoperasikan alat dengan benar, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Sampai kegiatan psikomotor di akhir praktikum atau penutupan praktikum. Itu membersihkan alat yang telah dipakai, membersihkan meja praktikum, mengembalikan alat ke tempat semula dalam keadaan kering, dan penilaiannya cukup ya dan tidak. Muncul atau tidak, itu saja. Ini memang jauh lebih mudah, ya. Tapi kelemahannya tentu gradasinya langsung ekstrim antara iya dan tidak ada pertengahan. Ya, ini hanya jadi bahan pertimbangan guru saja. Misalnya contoh mengambil bahan dengan rapi.
Katakanlah dalam pembelajaran biologi, kita punya bahan-bahan seperti reagen, aqueous, alkohol, atau apapun itu. Jika siswa mengambil bahan dengan rapi, tidak ada yang tumpah sama sekali, maka di checklist ya. Artinya skornya 1. Kalau ternyata ada yang tumpah, maka checklistnya tidak atau skornya 0. Tapi terkadang kan tumpah ini ada frekuensinya ya. Ada yang tumpahnya sedikit saja, hanya beberapa tetes. Ada yang tumpah hampir setengahnya, ada yang tumpah sampai habis. Tentu ini tidak fair kalau dinilai hanya sekedar ya dan tidak. Maka kalau kejadian seperti itu, maka skor penilaiannya atau rentang penilaiannya dengan skala yang lebih luas lagi antara 0, 1, 2, 3, 4. Tergantung kriterianya nanti seperti apa. Ya, tapi ini hanya sebagai alternatif. Itu adalah penilaian contoh dari praktikum. Kemudian misalnya ada lagi psikomotor seperti penampilan presentasi. Presentasi itu adalah psikomotor yang pasti akan muncul dalam setiap pertemuan. Apa yang dinilai? Bisa menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai, berpakaian rapi, menguasai materi, mampu merespon, gestur tubuh sesuai. Ya dan tidak. Ini artinya 1 dan 0. Tapi tetap untuk saya pribadi, saya merekomendasikan untuk membuat skala yang jauh lebih luas intervalnya ya. Misalnya 0, 1, 2, 3. Masing-masing harus dibuat kriterianya. Contoh, berpakaian rapi. Tentu berpakaian rapi tidak hanya ya dan tidak menurut saya, tapi bisa dari apakah bajunya rapi tapi celananya tidak, atau celananya rapi tapi bajunya tidak, atau dua-duanya tidak rapi, dan seterusnya. Itu tentu harus dibuat skala. Contoh, 0, kalau baju dan celananya tidak rapi. 2, bajunya rapi atau celananya tidak rapi, atau sebaliknya celananya rapi dan bajunya tidak rapi. Skor 2, berarti dua-duanya rapi. Nah, artinya di sini ada 3 kriteria. Berarti dibuat 3 skor, 0, 1, dan 2. Seperti itu ya. Contoh lagi, misalnya menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai. Tentu menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai itu kita kenal siswa terkadang sangat identik dengan kekhasan budaya dan sukunya ya. Terkadang secara spontan mereka tidak sengaja berkomunikasi dengan bahasa daerahnya, yang tentunya harus kita latih dan biasakan untuk menggunakan bahasa formal. Tentu kalau hanya sekedar ya dan tidak, itu terlalu ekstrim. Maka kita pecah menjadi beberapa skala. Misalnya, tidak menggunakan bahasa Indonesia sama sekali secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia sedikit lebih banyak daripada bahasa daerah. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia jauh lebih banyak daripada bahasa daerah, atau menggunakan bahasa Indonesia secara utuh atau full tanpa menggunakan bahasa daerah sama sekali. Berarti skornya 4 ya. Skornya 4. 4 kalau bahasa Indonesianya full, 3 kalau bahasa Indonesianya porsinya lebih banyak tapi tetap masih ada bahasa daerah, atau 2 bahasa Indonesianya jauh lebih sedikit porsinya dibandingkan bahasa daerahnya, 0 full menggunakan bahasa daerah, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Jadi kriteria skornya bisa tergantung dari masing-masing aspek. Nah, itu tinggal disesuaikan dengan keinginan penilai atau keinginan guru, sesuaikan juga dengan real di lapangannya, akan lebih ideal menilai dengan cara apa. Apakah skala iya dan tidak, atau skala 0, 1, 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Oke, jadi itu saja untuk sesi non-tes, baik itu psikomotor dan juga afektif. Kita telah pelajari keduanya. Semoga bisa mudah dipahami. Itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.